Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Animasi apa kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Kenapa Pak Jokowi sering kali ingkar janji? Profesor Singapura menyebutkan penyebabnya. Apakah itu? Pendanaan pembangunan ibu kota negara atau IKN dipastikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan juga sumber lain yang sah. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN Nusantara. Dalam sebuah salinan yang diterima oleh redaksi CNBC Indonesia pada Kamis 5 Mei, pemerintah menyebutkan bahwa dana pembangunan IKN bersumber dari APBN dan sumber penerimaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Dulu, pembangunan IKN dijanjikan tidak membebani APBN. Masuknya skema pendanaan APBN dalam pembangunan IKN ini membuat rencana pembiayaan berubah dari niatan semula. Soalnya, pada tahun 2019 Jokowi bahkan menjamin rencana pemindahan ibu kota tidak akan membebani uang negara. Saya sampaikan pada Menteri Keuangan bahwa agar tidak membebani APBN, akan kita cari skema khusus sehingga ibu kota jadi tapi APBN enggak terbebani. Ujar Jokowi sebagaimana tertulis dalam berita redaksi Kumparan pada Mei 6, 2019. Pernyataan senada kembali menguat pada awal tahun 2021 dalam pemberitaan tertanggal 9 Februari 2021. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sinyal kembali dilanjutkannya pembangunan IKN. Bila berjalan dengan sesuai rencana, kata Suharso, tahap awal pemindahan ibu kota bakal dimulai dari pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Terkait hal ini, dia memberikan sinyal bahwa pemerintah berencana memberikan mandat kepada swasta buat mengerjakan. Tujuannya tidak lain supaya tidak membebani APBN yang saat ini dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Bappenas telah mencoba menghitung ini. Pertama, bagaimana tidak mengganggu APBN? Kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada swasta. Dengan demikian, ekonomi bergerak dan kesempatan kerja terbentuk, pungkas Suharso. Lalu kenapakah Jokowi sering ingkar janji? Profesor Zulfikar Amir, pakar sosiologi Nanyang Technological University dari Singapura, mengungkap kenapa Jokowi sering kali ingkar janji. Question: kenapa Pak Jokowi sering ingkar janji? Answer: ada gap yang gede antara asumsi yang dipakai ketika bikin rencana dengan realita ketika eksekusi. Kenapa gap ini terjadi? Bisa karena 1. Planning tanpa data atau evidence. 2. Kapasitas teknokratik yang lemah. 3. Koordinasi yang buruk. 4. Pertimbangan politik yang bias. Demikian ungkap Profesor Zulfikar Amir melalui akun Twitter pribadinya @socialtalker pada Kamis 5 Mei. Profesor Zulfikar Amir lalu menjelaskan, 1. Planning tanpa data. Program dan proyek pembangunan dibuat berdasarkan fantasi dan angan-angan yang ingin dicapai. Parameternya sekadar kelihatan fisik, ada wujud material dan bisa dipamer, bukan berdasarkan pertimbangan apakah bermanfaat dan realistis. Kedua, kapasitas teknokratik yang lemah. Perencanaan dilakukan dengan basis teoretik dan juga metodologis yang kurang solid. Angka-angka yang dipakai dalam menjustifikasi perencanaan dan anggaran tidak tervalidasi dengan baik, dan proyeksi yang dilakukan kurang memenuhi kaidah ilmiah yang teruji. Ketiga, koordinasi yang buruk. Kepakaran yang mumpuni tersedia tetapi sumber daya teknokratik ini tidak termobilisasi dengan baik. Terjadi tumpang tindih dan konflik antar kelompok teknokratik dalam lembaga pemerintah yang berujung pada perencanaan yang semrawut. Keempat, pertimbangan politik yang bias. Kalau ini mah udah jelas. Contohnya banyak, salah satunya skandal Big Data 110 juta.
Aktivis gugat Undang-Undang IKN ke MK, sebut pemindahan ibu kota ini bentuk tirani dari kekuasaan. Suara lantang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menggegar singgung soal aset negara di Jakarta. Pasalnya ibu kota negara Jakarta yang sudah ditetapkan pindah di Kalimantan Timur itu bernama Nusantara. Menurut Din Syamsuddin tidak ada urgensi dalam pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Segera kita gugat Undang-Undang Ibu Kota Negara itu ke Mahkamah Konstitusi, kata Din pada hari Kamis 20 Januari. Menurutnya di masa COVID-19 di mana negara lebih berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar, yakni kesehatan dan ekonomi rakyatnya daripada memindahkan ibu kota negara baru. Dengan lilitan utang yang terus menggunung, keputusan memindahkan ibu kota adalah kebijakan yang tidak bijak. Din Syamsuddin juga sangat menyesalkan jika demi keputusan memindahkan ibu kota hingga menjual aset negara di Jakarta. Lebih dari itu, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu juga mengkhawatirkan kondisi lingkungan hidup yang terancam merusak demi keuntungan kaum oligarki. Pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak. Begitu ucap Din Syamsuddin. Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Din Syamsuddin akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibu kota, yakni dengan mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Din Syamsuddin menilai pemindahan IKN di masa pandemi tidak memiliki urgensi apapun. Merespon upaya hukum yang dilakukan Din Syamsuddin direspon oleh pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, apa yang dilakukan mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu adalah hal yang biasa dalam negara demokratis. Kata Suparji, siapapun yang merasa dirugikan bisa menyalurkan hak konstitusionalnya melalui Mahkamah Konstitusi. Pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas suatu undang-undang pada dasarnya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang itu kepada MK. Demikian kata Suparji. Dijelaskan Suparji, dengan digugat ke MK, Undang-Undang IKN dapat diuji dari aspek formil maupun material. Melalui MK akan diuji pada aspek formil dan material dari undang-undang itu, termasuk juga akan diuji bukti kerugian konstitusional daripada pemohon. Begitu pungkasnya.